إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku, kasih tahu kepadaku sebuah ajaran di dalam Islam yang mana kalau engkau beritahu tentang hal ini aku tidak akan bertanya lagi kepadamu. Kemudian Nabi pun mengatakan, "Qul amantu billah summa istaqim." Kata Nabi sallam, katakan aku beriman kepada Allah summa istaqim, dan hendaklah kamu istiqamah setelah itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang mulia ini, setelah dia beriman, tidak ada amalan yang luar biasa bagi seorang muslim kecuali dia istiqamah di dalam kehidupannya. Istiqamah seorang muslim di dalam kehidupannya tidak membutuhkan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, melainkan istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mati dalam keadaan kesyirikan. Kalau demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kalian. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Wahai kaum muslimin, istiqomahlah kita di dalam kehidupan kita. Baik kita ditimpa berbagai macam penyakit, kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak datang kepada dukun-dukun, karena kita tahu yang menyembuhkan hanyalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sesungguhnya jika aku sakit, dialah Allah Rabbul Alamin yang menyembuhkanku. Seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah, dia tidak datang, tidak pergi kepada tukang ramal, dia tidak datang kepada dukun-dukun untuk menyembuhkan penyakitnya, karena dia tahu Nabi SAW pernah bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi para dukun-dukun, sesungguhnya dan membenarkan apa yang dia ucapkan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim, dia istiqamah di dalam kehidupannya, baik dia dalam mencari rezeki, baik dia dalam
mengais rezekinya, memberikan nafkahnya kepada keluarganya, dia tidak mencari rezeki dari sesuatu yang haram. Dia tidak bermuamalah dari sesuatu yang haram. Dia tidak mengambil rezekinya dari sesuatu yang riba, tidak tolong menolong dalam riba, tidak melakukan transaksi riba. Kalau seandainya seorang muslim melakukan demikian, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah, jika kalian tidak berhenti melakukan transaksi-transaksi yang haram, transaksi-transaksi riba, maka kata Allah, aku komandangkan untuk kalian perang. Allah Subhanahu wa taala mengandangkan perang kepada orang yang melakukan riba. Subhanallah, Anda berperang dengan Azizul Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa. Anda akan berperang dengan langit dan bumi di tangannya. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawa perkataan Imam Malik, perkataan yang luar biasa. Kata Imam Malik, ma wajadtu fi kitabillah a'zamu dhanban min ayyudkhila ar-rajul fi jawfihi min ar-riba. Kata beliau, saya tidak mendapati di kitabullah, di Al-Quran, sebuah dosa yang paling besar yang Allah sebutkan kecuali seseorang memasukkan makanannya ke dalam perutnya dari harta riba. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamalah kita ketika kita berada dalam keadaan kesepian. Istiqamalah kita ketika kita berada di dalam sepi, tidak ada yang melihatnya. Sungguh Nabi SAW memperingatkan kita. Kata Sauban, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la'a'lamanna aqwaman min ummati. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku akan mengetahui ada sekelompok dari umatku ya'tuna yawmal qiyamah bil hasanat ka'amsali jibalin tihamatin bidha. Akan datang sekelompok umatku nanti di hari kiamat kelak, dia membawa berbagai macam pahala yang begitu banyak, sebesar gunung Tihamah, gunung yang sangat besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alallahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala yang begitu banyak tersebut seperti debu bertebangan. Kemudian kata Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum. Wahai Rasulullah, sifati kami, beritahu kami siapa gerangan orang yang datang dengan pahala yang begitu banyak di hari kiamat, tetapi Allah jadikan pahalanya seperti debu berterbangan. Kata Nabi SAW, innahu min ikhwanikum wa min jildatikum. Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian, dari keturunan kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Perhatikan, salat malamnya seperti salat malamnya para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, idza khallat biha maharihimillah intahakuha. Tetapi ketika mereka dalam kondisi sendirian, mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepadanya. Mereka menganggap pandangan Allah itu lebih hina daripada pandangan manusia. Mereka meremehkan dosa ketika mereka dalam keadaan kesendirian. Wahai Ahlussunnah, istiqamalah kita dalam keadaan kesepian ataukah di dalam keadaan ramai. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Dan istiqamalah kita ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada Anda ke dalam perkara maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda penglihatan, maka tundukkanlah pandangan Anda. Jangan Anda lihatkan pandangan Anda kepada sesuatu yang haram. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Maka para ulama mengatakan pandangan adalah awal seseorang terjerumus ke dalam dosa zina. Para salaf mengatakan an-nadhar bariduz zina. Sesungguhnya pandangan pos dari sebuah perbuatan zina. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatan mata kita.
Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang dikhianati oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh dada kita. Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, huwa ar-rajulu fi qaumih, yaitu seorang laki-laki berada di kaumnya. Idza marrat bihim ra'atun, jika lewat seorang wanita, faghaddu basarahu, maka laki-laki yang saleh ini pun dia menundukkan pandangannya. Wa idza ghafilu nadhara ilaiha, dan jika seandainya kaumnya, masyarakatnya lengah tidak memperhatikannya, nadhara ilaiha, maka dia melihat dengannya, melihat wanita tersebut. Seorang ahlu sunnah wal jamaah, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak istiqamah, tidak hanya berada dalam masalah tauhid, mereka istiqamah, tapi istiqamah dalam segala hal. Di dalam memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan, maka mereka istiqamah dalam menundukkan pandangannya. Telinganya mereka perdengarkan, mendengar ayat-ayat Allah, tidak mendengarkan sesuatu yang haram, tidak mendengarkan sesuatu yang berbuat dosa, tidak mendengarkan sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa khusyuk hati seorang muslim kalau telinganya, pandangannya dia pergunakan kepada sesuatu yang Allah haramkan? Bukankah Allah mengatakan Allahu nazzal ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an kitaban mutasyabiha, perkataan yang sangat indah, ayat yang selalu diulang-ulang, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menjadi takut orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum bi dzikrillah, kemudian kulit-kulit mereka, hati-hati mereka menjadi tenang ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamalah kita ketika kita berpakaian. Pakailah pakaian yang syar'i, pakaian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka angkatlah celana anda, jangan anda ulurkan celana anda di bawah mata kaki anda. Istiqamalah anda dalam berpakaian. Sungguh Abu Dzar pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Abu Dzar, salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Abu Dzar, sungguh aku mendengar dari Nabi SAW ada 3 kelompok, ada 3 golongan orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah, orang yang tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapatkan adab yang sangat pedih di hari kiamat kelak. Kemudian kata Abu Dzar, qad khabu wa khasiru, orang ini sungguh rugi dan sungguh rugi. Kemudian Nabi pun menyebutkan al-musbil izarah, yaitu di antaranya adalah orang-orang yang mengulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kaum muslimin, istiqamalah anda di dalam hal berpakaian, di dalam hal-hal menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Peliharalah jenggot anda, jangan anda cukur jenggot anda. Sesungguhnya perhiasan kaum pria dengan dia memelihara jenggotnya. Dan selisihilah orang-orang musyrikin, selisihilah orang-orang Nasara, kerana sungguh mereka tidak memelihara jenggot mereka. Nabi SAW pernah bersabda, khaliful musyrikin wa huffus syawarib wa waffarul liha. Kata Nabi SAW, selisihilah orang-orang musyrik. Sesungguhnya kata Nabi SAW, peliharalah jenggot kalian, tipiskanlah kumis kalian. Sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka tidak memelihara jenggot mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah tidak meminta kita istiqamah pada satu hal, tetapi istiqamah seorang muslim istiqamah dalam setiap kehidupan, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah, di dalam bertutur kata, di dalam masalah akidah. Semuanya seorang muslim harus dia istiqamah, tidak mengambil satu meninggalkan yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sering beliau meminta kepada Allah agar diberikan keistiqamahan di dalam hidupnya. Pernah suatu hari Syahr ibn Hausyab datang masuk ke rumah Ummi Salamah. Ya Ummi Salamah, wahai Ummi Salamah, ma huwa ad-du'a alladhi kana yukthiru bihi ay yaqula an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummi Salamah,
Apa doa yang sering dipanjatkan, diucapkan oleh baginda Nabi SAW? Kata Ummi Salamah, kana aktsaru du'aihi yaqul, sesungguhnya doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kata Ummi Salamah, saya pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kunta tuksir an tad'u bihadad du'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sering sekali aku mendengar mengulang-ulang doa ini di dalam salatmu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umma Salamah, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha man yasha, in sya'a aqam wa in sya'a azagh. Kata Rasulullah SAW, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia berada pada jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin menghendaki orang tersebut taat, istiqamah, maka dia akan istiqamah. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut tergelincir, maka dia akan tergelincir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan tadi, diriwayatkan suatu hari ada seorang ulama besar, yaitu bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis. Bahkan para a'immatul hadis, imam-imam hadis, ketika berhadapan dengan Abu Zur'ah, mereka menjadi kecil, mereka menjadi takut, mereka merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama besar yang hidup pada masa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika beliau di saat-saat mendekati ajalnya, maka beliau dijenguk oleh teman-teman beliau, ulama-ulama hadis yang lain. Di antara yang menjenguk beliau adalah Imam Ibnu Abi Hatim, dan juga yang menjenguk beliau adalah Ibnu Warrah. Pada saat itu, para a'immah ini, para ulama ini pun malu, mereka ingin mentalkinkan beliau dalam keadaan sakratul maut, karena beliau imam besar. Orang merasa malu di hadapan beliau. Orang merasa tidak ada artinya di hadapan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama yang sangat besar pada zamannya. Maka mereka pun merasa malu untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian ada salah seorang di antara mereka, bagaimana kalau kita mengulang hadis, murajaah hadis yang kita riwayatkan dari Nabi SAW tentang masalah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Maka Ibnu Warrah pun memulai dia menyebutkan hadis yang dia dengar dari Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid ibn Ja'far an Saleh. Kata Ibnu Warrah, saya pernah mendengar sebuah hadis diberitakan dari Abu Asim, dari Abdul Hamid ibn Ja'far dari Saleh. Kemudian beliau diam. Dilanjutkan oleh Imam Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Bundar an Abdul Hamid ibn Ja'far an Saleh. Kata Ibn Abi Asim, saya juga pernah mendengar hadis ini dari Bundar, dari Abi Asim, dari Abdul Hamid ibn Ja'far, dari Saleh. Kemudian beliau diam. Mendengar hal tersebut, maka Imam Abu Zur'ah pun juga tidak mau ketinggalan. Pada di saat-saat beliau mengalami sakratul maut, kemudian pun beliau berkata, kata beliau, haddatsana Bundar an Abi Asim, an Abdul Hamid ibn Ja'far, an Abi Salih, an Katsir ibn Murrah, an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana akhir kalami la ilaha illallah. Kata beliau, kata Abu Zur'ah, saya pun juga pernah mendengar dari Bundar, dari Abu Asim, dari Abdul Hamid ibn Ja'far, dari Saleh,
dari Katsir Ibn Murrah, dari Mu'ad bin Jabal. Sesungguhnya Mu'ad mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggallah Abu Zur Ar-Razi. Ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, berkata ahlul hadis, para ulama mengatakan, man asya ala syai' wa mata alaih. Barang siapa hidup dalam keadaan istiqamah, maka Allah akan matikan pula dia dalam keadaan istiqamah. Ketika seorang akan susah berbicara, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika badan kita susah untuk menggerakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Di saat dia sakratul maut, di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa hidupnya istiqamah, maka Allah akan matikan pula dia dalam keadaan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, maka hendaklah kita takut ketika hidup kita selalu di luar lain, di dalam lain. Ketika banyak orang lain, ketika dalam kesendirian pun lain, maka hendaklah kita takut. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak bertemu kepada Allah, dalam keadaan Allah tidak ridha dengan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.